Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan malam Majelis Jemaat GKI Sampit. Adapun sebagai dasar renungan malam pada saat ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 56. Saya akan bacakan ayat 56 sampai 57. Engkau mendengar seruanku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriakan tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini berseru kepada Tuhan, Ia mendengar. Firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini dari Ratapan adalah ditulis oleh Nabi Yeremia, yang ia adalah saksi, yaitu kunci saksi mata kejadian bagaimana orang Israel Yehuda dikepung oleh yaitu tentara oleh pasukan Nabukadnezar dari negeri Babel yang akan menguasai mereka. Dan pada saat inilah Yeremia menyerukan firman Tuhan secara benar, jujur, tanpa ditutup-tutupi. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Yeremia itu akhirnya membuat para bangsawan, para pembesar-pembesar Yehuda geram dan marah dan ingin merancangkan untuk membunuh Yeremia. Karena Yeremia mengatakan bahwa jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kuda-kuda, jangan mengandalkan Mesir, tapi mengandalkan Tuhan Allah. Mereka tidak, mereka mengandalkan bantuan Mesir, kuda-kuda, dan juga alat-alat perang. Dan akhirnya apa? Memang Allah tidak berpihak kepada mereka, tetapi apabila mereka mau mendengarkan firman Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Seharusnya mereka punya pengalaman bagaimana mereka berperang, bagaimana kerajaan Israel jaya raya zaman Daud dan Salomo, karena mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, sehingga demikian mereka harus punya pengalaman itu. Tetapi mereka melawan apa yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Yeremia. Sehingga Yeremia diancam, dirancang, akan dibunuh dan juga ia disiksa. Ia mengalami banyak penderitaan, bahkan sampai dibuang ke dalam perigi air di tempat yang gelap dengan air yang dalam. Dan dengan pergumulan-pergumulan yang berat itulah, yaitu Yeremia juga menyampaikan, membuat atau menulis ratapan ini terhadap keadaan bangsa Israel, Yehuda, dan juga keadaan dirinya yang menderita pada saat itu. Dalam situasi itu ada statement yang penting bagi kita malam ini, yaitu dalam ayat 56 sampai 57 dari Ratapan 3 ini. Ada kata kunci dari dua ayat ini. Kata kunci itu ialah engkau mendengar suaraku. Jadi Yeremia sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam ia betul-betul terancam. Ia berseru dari kegelapan, yaitu perigi air di mana ia dikurung di situ. Allah betul-betul mendengarkan, sehingga akhirnya ia juga dikeluarkan dari perigi air itu. Sehingga dengan demikian bahwa yaitu Yeremia sungguh merasakan bahwa ia berseru, Allah menolong dan mendengarkan dia. Lalu kata kunci yang kedua ialah bahwa statement dari Yeremia ini dalam ayatnya yang ke-57, Allah itu dekat tatkala kita berseru kepadanya. Walaupun Allah itu hadir, maha hadir, ada dalam diri kita, kalau kita tidak berseru, tidak mau berpihak kepadanya, Allah itu jauh. Tapi Allah dekat ketika kita percaya, kita berteriak, kita berkeluh kesah, memanggil dan berseru kepadanya. Dan ia sungguh-sungguh dekat, dan ia kemudian akan berfirman kepada kita. Ia akan memberikan pertolongannya. Ia akan memberikan
jalan keluar, kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Sehingga demikian saudara-saudara, dari renungan malam ini ada hal penting yang dapat kita pelajari dari yaitu ratapan ini. Yang harus kita pelajari ialah jangan lupa dalam pergumulan, dalam situasi apapun hidup sekarang ini, berserulah kepada Tuhan. Panggillah namanya, pujilah namanya, berseru kepadanya supaya ia menolong, memelihara kita, pimpin dan senantiasa kita dipelihara oleh Tuhan. Dekat kepadanya, berseru kepadanya, mengagungkan dan memuliakan Dia, taat sepanjang hidup kita. Ia bersama kita, Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami hari ini. Pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya itu Engkau meteraikan dalam hidup kami sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami serahkan seluruh hidup kami. Malam ini pun Engkau pimpin dan pelihara kami. Sehingga sampai besok pagi kami bangun dan boleh melakukan aktivitas kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati keturunan-keturunan kami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu, berhasil dalam cita-cita harapan masa depan mereka, menjadi kebanggaan bagi kami. Berkati pula ya Tuhan keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, aktivitas kami, sehingga kami peroleh damai sejahtera daripadamu. Berkati gereja kami, berkati para petugas-petugas gerejamu, sehingga terus melayani Tuhan dengan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami, rencana, tugas, aktivitas kami, pelayanan kami, hidup kami, sepanjang segala masa dan sepanjang hidup kami, dalam ketaatan kepadamu, menjalani hidup ini menurut kehendak dan keinginan dan harapan Tuhan, menjalani hidup ini dengan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni semua dosa dan salah kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.